Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, berkat kemurahan dan taufiknya. Kembali saya dapat hadir untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga program ini mengobarkan semangat beramal, meneguhkan keimanan dan mempertajam hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah tidak ada batasan kecuali kematian. Sebelum ajal menjemput, maka belum ada kepastian apakah Anda akan digolongkan sebagai ashabul yamin atau ashabus shimal, orang calon surga atau calon neraka. Tidak ada jaminan. Sampai ketika ajal betul-betul telah di depan mata, malaikat telah hadir. Malaikat penjemput nyawa atau malaikat pencabut nyawa telah hadir di hadapan Anda. Maka saat itulah Anda baru mengetahui sejatinya siapa diri Anda. Karena saat itu para malaikat yang mendampingi, mengiri malaikat maut untuk mencabut nyawa Anda itu, mereka akan terlebih dahulu diberi kesempatan memberi kabar gembira kepada Anda. Kalau Anda memang calon penghuni surga. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tatkala lisan Anda telah dibelenggu, tidak lagi bisa bertutur kata. Tangan Anda tidak lagi mampu untuk menggoreskan kata-kata atau ungkapan. Karena nyawa Anda telah merangkak menuju untuk keluar. Sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Anda. Saat itulah Anda mendengarkan persaksian malaikat. Apakah persaksian itu persaksian baik seperti yang disampaikan di atas? Dikatakan kepada Anda, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Segera bergabunglah dengan hamba-hambaku dan segeralah masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, kalau yang terjadi adalah jiwa kita yang buruk, jiwa kita na'udzubillah yang terus dinodai dengan maksiat, akankah kita kelak akan mendapatkan kabar gembira itu? Atau malah sebaliknya, mendapatkan hardikan yang menakutkan ketika malakul maut mencabut nyawa kita? Ia akan berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang terus bergelimang dalam maksiat, jiwa yang terus bergelimang dalam kemunafikan, bergelimang dalam kekufuran. Ukhruji ila sakhatillah wa ghadabih. Keluarlah engkau kepada murka Allah dan kebenciannya, murka Allah dan siksanya. Kalau itu yang terjadi, na'udzubillah, adzanallahu ya. Kaum muslimin, jiwa kita akan terus terdampak oleh ulah tangan kita, oleh perilaku raga kita. Innal abd idza adznaba dzamban. Satinya seorang hamba bila melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Dititikkan di dalam jiwanya satu titik hitam. Kalau dia beristighfar, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, saqula qalbu, kembali jiwanya bersih. Tetapi ketika dia kembali lagi mengulang dosa, maka suatu saat jiwanya akan diselimuti oleh jelaga maksiat, jelaga dosa, sehingga akhirnya jiwanya itu hitam, kaku, mengeras. La ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran. Akibatnya tidak lagi kenal yang baik itu adalah baik dan yang buruk itu adalah buruk. Karena itu dahulu salah satu doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, dan jadikan kami memiliki kemampuan untuk selalu mengikuti, mengamalkan kebenaran tersebut.
Wa arinal batila batila. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah. Dan berikanlah kami keteguhan untuk bisa menjauhi, meninggalkan kebatilan tersebut. Akhwatul iman, luasnya rahmat Allah, jaminan bahwa Allah akan memberi ampunan bagi hamba yang Allah kehendaki. Itu bukan berarti jaminan bagi Anda secara personal. Allah memang memberikan janji bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, namun bukan untuk semua orang dan juga bukan spesial untuk Anda. Tapi liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Apakah Anda termasuk orang yang pantas untuk dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan atas dosa-dosa Anda? Tidak ada yang menjamin. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang siapa? Orang-orang yang walaupun dia bergelimang dalam dosa, walaupun dia terjerumus dalam dosa, tetapi jiwanya terus terbakar oleh rasa takut akan dampak dari dosa tersebut. Sehingga lisannya dengan fasih mengucapkan istighfar. Hatinya betul-betul tulus menyesali perbuatan tersebut. Dan raganya betul-betul memutus, berhenti dari perbuatan dosa itu. Karena itu para ulama mengatakan syaratnya taubat yang benar yang akan diterima oleh Allah SWT adalah betul-betul menyesali. Berhenti dari amalan tersebut, tidak lagi mengulanginya. Dan kemudian selanjutnya adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, maka masih ada satu lagi. Yaitu Anda mengembalikan hak yang terampas atau Anda meminta maaf kepadanya. Adapun kalau Anda bergelimang lagi, maka itu tidak mencerminkan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencerminkan Anda menyesali perbuatan, bahkan Anda menceritakannya. Dengan bangga Anda mengekspos, memviralkan perbuatan dosa Anda, menceritakan. Rasulullah SAW menyatakan kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu akan potensi diampuni dosanya. Kecuali orang-orang yang tidak lagi malu ketika melakukan dosa. Dengan terang-terangan dia melakukan dosa. Dan di antara wujud orang itu berterang-terangan dalam melakukan dosa adalah kalau seorang itu melakukan suatu dosa, waqad satarah Allah, padahal tidak ada yang tahu. Allah pun telah menutupinya, menjadikannya rahasia, tidak dipermalukan di hadapan orang banyak, tidak ada yang menyaksikannya. Namun ketika dia telah selesai dari berbuat dosa, justru dialah yang membongkar perbuatannya sendiri. Dia ceritakan tanpa rasa dosa, tanpa rasa takut atau penyesalan. Tadi loh saya berbuat ini dan itu. Maka orang yang semacam ini justru Allah pastikan tidak akan diampuni dosanya. Karena itu khawdul iman, beristighfar itu adalah salah satu kiat membersihkan jiwa. Tapi bukan berarti itu alasan bagi Anda untuk berpangku tangan atau kembali lagi mengulang dosa dan dosa tersebut. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang benar-benar menempuh jalan yang lurus. Betul-betul jiwa kita bersungguh-sungguh memohon dan berupaya agar noda-nodanya luruh dengan istighfar, luruh dengan ibadah, noda-noda tersebut terhapuskan dengan khasyah, rasa takut, penyesalan yang terus berkobar dalam jiwa kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wallahu ta'ala alam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.